Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Anggara dari Universitas Islam Nusantara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dokumentasi arsitektur komputer. Maksud saya arsitektur cloud computing ya. Yang dimana dalam dokumentasi ini kita akan membuat sebuah on cloud ya, yang terdiri dari komputer induk, VM-nya ya, berupa host. Terus dalam komputer ini terdapat virtual machine CentOS 7 yang sudah terkoneksi dengan jaringan Blade. Nah, si virtual machine ini di si virtual machine kita akan membuat sebuah server VPN ya, zero tier. Terus device lain juga bisa terhubung ke VPN server kita. Nah, gimana caranya? Mari kita simak. Yang pertama, tools yang diperlukan adalah komputer atau laptop sebagai induk berisi VM. Yang kedua, virtual machine ya, yang sudah terinstall CentOS 7. Terus yang ketiga, PuTTY sebagai remote ya, untuk mempermudah instalasi. Dan yang keempat, internet. Yang kelima, VPN server zero tier. Yang keenam, WinSCP. Dan yang ketujuh, paket on cloud berupa RAR. Yang kedelapan adalah laptop atau device lain sebagai pengujian di hasil akhirnya. Nah, untuk langkah-langkahnya, buka VM di laptop dan jalankan CentOS 7. Nah, pastikan ya di CentOS 7 ini sudah terhubung ke jaringan yang sama dengan laptop induk. Caranya gimana? Caranya kita coba dulu. Nah, langkah yang pertama, kita ubah terlebih dahulu networknya itu menjadi bridge. Nah, sudah ubah ya punya saya. Oke. Lalu yang kedua, ini login dulu ya ke root. Yang kedua kita ubah Nah, ini v etc sysconfig network strip script /ifcfg strip enp0s3. Nah, di sini enter. Nah, di sini di onboardnya ya, asalnya itu kan berupa onboardnya itu no kalau nggak salah. Nah, kita ubah menjadi yes, gitu aja untuk langkah yang pertama. Kita keluar, save dulu ya, wiki. Oke. Lalu kita cek. Nah, setelah itu restart IP dan cek IP-nya apakah sudah berubah dengan menggunakan perintah systemctl restart network. Systemctl restart network. Nah, seperti ya. Jika sudah, mari kita cek IP-nya, IP A. Nah, di sini sudah berubah menjadi IP yang sama dengan komputer induk kita, yaitu .43. Ping Google, pastikan sudah TTL. Jika masih RTO atau IP belum berubah, maka lakukan kembali poin nomor 2 sampai nomor 4. Coba kita ping google.com. Nah, sudah terkoneksi ya. Kalau TTL itu sudah terkoneksi dengan internet. Nah, ketikkan yum install net tools. Ditunggu. Oke.
Ini karena saya sudah menginstal sebelumnya ya, jadi tidak ada hasil. Nah, mungkin kita pindah saja ke putih ya, ketika sudah mengetahui IP di CentOS 7, supaya mempermudah dalam instalasi. Nah, di sini kita memasukkan IP-nya itu sesuai dengan IP yang ada di CentOS 7. Tadi IP saya itu 92.168.3.231. Untuk portnya biarkan default saja, lalu open. Nah, sama seperti sebelumnya. Ini di oke. Perbesar. Login as root. Passwordnya sama dengan password root yang ada di CentOS 7. Oke, sudah login ya. Nah, ketikan sudo yum install apple release. C. Nah, enaknya menggunakan putih ini kita bisa mengcopy paste ya perintah-perintah yang ada di Google misalnya. Cukup mengeklik di mouse sebelah kanan saja. Tinggal di itu ya. Ketikan yum min-y update. Nah, jika terdapat teks seperti ini ya, maka hapus file tersebut dengan mengetik rm perintah hapus ya, lalu lokasi dari si file tersebut, etc yum repos download group. Lalu ketikan yum install ini ya, tinggal di copy aja. Nah, karena saya udah menginstall sebelumnya, jadi nggak usah. Lalu ini juga sama, tinggal di kopikan saja ya ke putihnya. Ini juga farewell cmd permanen zona public edge service https farewell cmd reload sistem ctl start httpd service. Lalu ketikan juga setelah sintak yang perintah yang di atas, ketik sampai sini ya. Nah, sampai si sistem CTL-nya ini di restart. Nah, lalu kita masukkan Apache on cloud-nya ya di link berikut. Nah, tinggal diklik. Nah, muncul ya. Nah, ini di download terlebih dahulu. Sampai sini ya. Jika sudah di download, buka WinSCP-nya, lalu kita pindahkan RAR yang sudah di download di folder var/www/html. Coba kita buka WinRAR. Tunggu sebentar, nanti akan ada tampilan login. Oh, salah. Sorry. WinSCP maksud saya. Tunggu sebentar ya. Nah, akan tampil seperti ini. Hostname-nya diisi apa? Diisi alamat IP yang ada di CentOS 7. 43.231, portnya biarkan default. Nah, username-nya kita masukkan root. Passwordnya masih sama ya, password root yang ada di CentOS 7. Lalu login. Nah, sudah beres. Kita cek. Nah, tampilannya sama ya.
cari RAR yang sudah di-download tadi. Klik lalu masuk ke folder var www/html. Coba kita, ini sudah di folder download ya, tinggal dicari saja datanya. Ini ya. Sebelah kanan kita masuk ke folder var tadi itu. Folder var, terus www dan html. Ini saya udah muncul ya karena udah di drag sebelumnya. Jika tidak ada ini, kalian tinggal di drag saja, dorong sini ya, tuh. Tinggal lepaskan seperti itu hingga muncul seperti ini. Oke, kita kembali ke putihnya. Ketikkan cd/var/www/html/ putih cd/var/www/html. Kita sudah masuk. Ketik ls untuk memastikan RAR tersebut ada dalam folder html. Coba kita ls. Sudah masuk ya. Ditandai dengan nama file tersebut. Coba kita cek sama tidak namanya. Sama ya. OnCloud 915 tar bz2. Sama. Kita X saja WinRAR-nya, WinSCP. Di dalam putih ketik tar, ini ya, di copy. Lalu ls kembali. Ketikkan ini untuk mengubah hak akses ya. Ketikkan chmod juga dan mysql /u root -p. Ketika nomor 7 sudah terlewati, maka tampilan putih akan berubah. Setelah itu ketikkan yang berikut. Coba kita cek. Passwordnya baik. Akan jadi seperti ini ya. Di tampilan seperti ini, ketikkan create database on cloud. Seperti itu ya. Karena saya sudah membuat sebelumnya, jadi saya rasa tidak usah ya. Setelah itu granat al, ini ya, di copy ya. Nanti by. Untuk yang ini adalah password dari root yang ada di CentOS 7. Passwordnya menyesuaikan dengan root, password root kalian ya. Jadi jangan sama Bayura 1709. Jika sudah langkah 1 dan kedua terlewati, yang selanjutnya adalah ketikkan flush privilege. Oke, beres. Lalu init 6. Oke. Dengan ini OnCloud dengan IP CentOS 7 Anda telah terbuat. Langkah selanjutnya adalah buka browser, lalu ketik di URL IP ya, IP yang ada di CentOS-nya, lalu /oncloud. Coba kita buka 192.168.43.231/oncloud.
sebentar. Nah, di sini karena saya sudah membuat username dan sandinya, tinggal masukkan saja. Nah, nanti tampilannya itu tidak seperti ini. Jadi kalian harus membuat sendiri username dan sandinya. Misalnya ini username dan ID saya ya, admin, ID-nya admin, passwordnya juga admin. Enter. Tunggu sebentar. Nah, ini adalah tampilan dari OnCloud yang telah kita buat. Nah, sebenarnya sampai sini juga cukup. Hanya saja kekurangannya ketika kita akan membagikan misalnya ya file atau dokumen tertentu dalam OnCloud kita kepada jaringan di luar jaringan komputer ini, maka tidak akan bisa gitu. Karena ini tuh bersifatnya itu dalam IP yang sama gitu. Nah, caranya gimana supaya orang lain itu bisa mengakses juga si OnCloud kita? Nah, caranya menggunakan VPN Zero Tier. Coba kita cek tutorialnya. Dalam web browser, buka www.zerotier. Nah, di sini login. Nah, di sini ada beberapa layanan ya yang menyediakan sign-in. Ada menggunakan Google, GitHub, dan Microsoft. Saya coba menggunakan Google saja. Pilih akunnya. Oke, kembali lagi ke tutor. Nah, tampilan akan seperti ini. Lalu create a network. Nah, sama ya tampilannya. Coba kita klik. Nah, sudah terbuat. Tinggal gimana? Bentar. Oke, klik salah satu network ID di sana, maka tampilan akan seperti ini. Oke, langsung aja ya. Misalnya kita akan masuk ke network ID yang ini. Nah, kita sudah memiliki network ID. Nah, yang dimana network ID ini sebagai apa namanya itu, identitas ya, identitas dari koneksi internet kita. Jadi ketika akan orang lain akan mengakses file di OnCloud ini, harus terhubung ke network ID yang sama seperti ini. Oke. Coba kita masuk ke device HP ya. Kita koneksikan dengan network ID yang sama. Sebelumnya dipastikan kembali bahwa device lain harus terinstall VPN Zero Tier-nya di device masing-masing. Buka Add Network. Nah, ini masukkan ya si network ID-nya 60 ya salah. tujuh C0 34A 40E
F1 FE F6. Lalu scroll ke bawah dan add. Oh, sudah ada. Oh, ini ya di sini. Tinggal kita aktifkan saja. Klik. Nah, sudah connect. Nah, lalu pindah ke device induk ya di komputer, di laptop. Scroll ke bawah, apakah network atau HP saya sudah masuk ke jaringan, ke network ID ini. Ke bawah. Sudah ada ya. Nah, dengan IP 172.25.33.248. Coba kita cek sama tidak IP-nya. Nah, sama ya. Ini. Nah, sekarang adalah hasil akhir. Mari kita tes dengan mengirim file di OnCloud kita ke handphone. Apakah bisa diakses? Oke, mari kita coba. Kita buka kembali ke halaman OnCloud kita ya, di sini. Oke, langsung saja di sini. Klik plus, lalu unggah. Nah, di sini kalian bebas bisa mengirimkan apapun saja, mau itu dokumen, file, foto misal tuh, terus video juga bisa, bahkan aplikasi juga bisa ya. Semuanya bisa, serba bisa. Contohnya kita akan mengirimkan file aja ya. Ini dah. Open. Nah, sudah masuk ya. UTSCC Bayu Anggara. Nah, caranya itu klik bagikan. Tunggu sebentar. Nah, bagikan tautan. Nanti ada link ya, ada tautan di bawahnya yang bisa teman-teman share ke target yang ingin file ini akan dibagikan kemana gitu. Nah, tinggal di copy saja tautan ini. Nah, di sini juga ada beberapa opsi ya. Lindungi dengan sandi. Nah, bisa jadi si tautan ini tuh harus menggunakan sandi untuk mengaksesnya. Terus ada juga atur tanggal kadaluarsanya. Tuh, bisa ya. Tanggalnya kapan gitu, misalnya tanggalnya itu tanggal 26. Tanggal 27 aja. Nah, jadi ketika tanggal 27 pukul 00 ya, file ini nggak akan bisa diakses lagi gitu. Nah, kita skip aja ini mah. Nah, ini di copy dulu. Copy. Lalu kita bagikan ke orang lain gitu ya. Oke. Sekarang kita cek di handphone. Nah, ini ya. Tinggal disalin. Lalu buka di web browser. Nah, sudah muncul ya.
filenya. Nah, tinggal gimana kalau kita mau ngedownload. Oke, unduh. Nah, tinggal di download saja. Download misalnya. Nah, sudah kebuka ya. Coba kita cek di file download. Nah, ada cara lain sebenarnya selain membagikan satu persatu file yang akan kita share, yaitu dengan mengakses langsung server OnCloud yang ada di laptop itu. Caranya gimana? Sama seperti yang di laptop. Ketikkan IP-nya. Oh, salah, sorry. 192. Nah, ini ya. 168.43.231/OnCloud. Nah, cuman di sini ada pengecualian, ada from login ya, yang dimana si orang lain itu harus mengetahui ID dan juga sandi yang telah dibuat di OnCloud. Tadi kan ID-nya itu admin, sandinya juga admin. Masuk. Coba kita cek. Nah, sudah masuk ya. Tuh, sama dengan yang ada di web browser laptop kita. Ya, mungkin sekian penjelasan mengenai arsitektur cloud computing. Semoga video ini bermanfaat. Untuk tutorialnya akan saya kirimkan di link deskripsi ya. Barangkali teman-teman ingin mengikuti tutorial ini gitu ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.